Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu mu'alliman muyassira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam Perumahan Jati Jajar Blok D yang Allah cintai, yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kepada kita kebaikan atau kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat luas. Di antaranya adalah kenikmatan untuk mengkaji perjalanan dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan bagi kita semua. Semoga di akhir bulan Ramadan ini upaya yang kita lakukan, kajian yang kita laksanakan tercatat menjadi nilai kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah. Kita masih dalam pembahasan terkait perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa beratnya melakukan perintah atau untuk istiqomah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di dalamnya. Selama 13 tahun dengan segala bentuk perjuangan di dalamnya, Rasulullah konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan dakwah, mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, mengajak umatnya untuk dapat merubah karakter serta dapat merubah nilai-nilai pribadi mereka menjadi nilai-nilai seorang muslim yang mempunyai kebaikan di dalamnya. Maka setelah 13 tahun berjuang di sana dengan segala kesulitan yang dihadapi dan telah dihadapi, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim, Allah arahkan, Allah perintahkan untuk hijrah meninggalkan kota Makkah menuju satu tempat yang Allah pilih untuk menjadi pusat peradaban nantinya, pusat dakwah Islam nantinya, pusat keilmuan tentang Islam nantinya, sehingga sangat dikenal tempat tersebut menjadi tempat yang sangat baik dalam mencontoh dan mengamalkan keilmuan-keilmuan terkait hukum Islam yang dijalankan dari fase atau dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu imam mazhab yaitu Imam Malik dengan mempunyai metodologi untuk menerapkan hukum, salah satunya adalah ijma' ahlil Madinah, kesepakatan penduduk Madinah, karena dia menganggap bahwa Madinah adalah salah satu sentris atau pusat pelaksanaan risalah Islam itu dengan adanya Rasulullah SAW pada pas dakwah di Madinah menjelaskan terkait hukum-hukum Islam yang berlaku di dalamnya. Bapak Ibu yang Allah cintai, yang Allah muliakan, kalau di pertemuan sebelumnya ketika ingin keluar dari kota Mekah dalam perjalanan menuju kota Madinah dengan segala bentuk rencana-rencana yang Allah berikan kemudahan dan keajaiban di dalamnya, mulai dari keluar dari rumahnya Allah berikan pertolongan dengan tidak dapat melihatnya pasukan khusus yang telah dibentuk oleh Abu Jahal dan sekutunya, pasukan khusus yang terpilih, yang hebat, yang telah mereka siapkan untuk membunuh pribadi mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan nabinya, Allah selamatkan rasulnya dengan cara yang bahkan tidak dapat dipikirkan atau tidak dapat terpikirkan opsinya oleh orang-orang Quraisy saat itu. Lalu Rasulullah SAW diarahkan berdiam 3 hari di Gua Thur, yang merupakan tempat aman bagi mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan nanti setelahnya, setelah 3 hari di dalamnya. Allah berikan keajaiban di sana, Allah berikan perlindungan di sana, Allah turunkan ayat yang penuh optimisme di sana. Allah jadikan ayat tersebut menjadi motivasi bagi kita semua ketika menghadapi segala bentuk kesulitan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam gua Sur itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama dengan kita. Ini sebenarnya pesan tidak hanya bagi Rasulullah dan Abu Bakar tentu saja, yang saat itu tengah dalam kesulitan atau tengah dalam kekhawatiran karena di luar gua tersebut terdapat musuh yang seharusnya dengan logika manusia dapat mengetahui dan dapat melihat keberadaan Rasul dan Abu Bakar di dalam gua. Tetapi ini juga menjadi pesan bagi kita yang saat ini sedang berupaya untuk berjihad, menjadikan diri kita sebagai hamba yang mempunyai nilai, yang mempunyai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pelaksanaannya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidaklah mudah. Bahkan terkadang kita harus berjuang dengan diri kita sendiri, mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, mengalahkan kemalasan kita sendiri, yang itu ternyata membuat ibadah-ibadah kita menjadi tidak khusyuk. Membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk. Membuat interaksi kita dengan Al-Quran menjadi tidak indah. Membuat qiyam-qiyam kita, sholat malam kita sulit untuk direalisasikan. Sulit untuk dilaksanakan. Karena belum adanya rasa keimanan yang sangat kuat. Ketentraman yang sangat kuat di dalam hati kita. Dan terlebih lagi masih banyak dosa-dosa yang membuat hati kita itu terhalangi dari nikmatnya beribadah kepada Allah. Maka bulan Ramadan ini mendidik kita. Bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita dapat menghapus dosa-dosa kita di masa yang telah lalu, sehingga kita dapat merasakan betapa nikmatnya beribadah kepada Allah yang selama ini hilang dan tidak pernah kita dapatkan. Maka setelah dari Gua Sur tersebut, perjalanan selanjutnya tidaklah mudah karena ternyata bertemu dengan orang-orang yang sudah berniat penuh untuk menggagalkan hijrah Rasulullah SAW. Karena memang Abu Jahal membuat sayembara yang sangat menggiurkan bagi semua orang. Barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad hidup ataupun mati, maka baginya akan diberikan 100 onta merah yang matanya berwarna hitam. Ya, jadi onta merah tersebut berwarna hitam, bagian lingkaran mata dari onta tersebut, karena dalam keadaan hamil akan mempunyai anak gitu. Jadi ini adalah onta yang sangat besar nilainya. Salah satunya adalah Suraqah bin Malik yang kita sampaikan kemarin. Suraqah bin Malik sangat besar upaya dan keinginannya untuk menghalangi dan menangkap serta menculik Rasul dan mengembalikannya atau menyerahkannya kepada Abu Jahal. Tapi ternyata Allah berikan kemukjizatan, perlindungan yang sangat luar biasa bagi Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah perjalanan tersebut selesai, ternyata mendekati kota Kuba atau mendekati kota Madinah pun bukanlah hal yang mudah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mendekati kota Kuba, ya, maka Rasulullah SAW memilih untuk mencari jalan yang lebih cepat atau yang lebih ringkas, ya, sehingga disampaikan ada jalan sebenarnya yang lebih dekat atau yang lebih membuat kita cepat untuk sampai ke kota Madinah. Hanya di sana ada 2 perampok gitu kira-kira. Ada 2 perampok yang terkenal dengan istilah al-muhanani, 2 orang tercela, 2 orang terhina, 2 orang yang rendah karakternya. Disampaikan bahwasanya bisa kita lewat sana. Jadi ada lembah, melewati lembah seperti itu. Ya, tetapi di sana sangat bahaya karena terkenal lembah tersebut adalah lembah yang terdapat di dalamnya 2 perampok tadi. Yang sulit baginya untuk selamat, sulit bagi orang yang lewat sana untuk selamat. Rasulullah mengatakan, ayo kita temui mereka. Ya, maka Rasulullah SAW langsung melewati jalan yang dapat mempersingkat perjalanan mereka tersebut menuju kota Madinah Al-Munawwarah atau saat itu masih bernama Yathrib. Maka ketika bertemu dengan 2 orang tersebut, tentu saja 2 orang tadi sudah seperti biasa, langsung di depan jalan menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW langsung menyapa mereka, lalu bertanya dengan mereka, siapakah kalian berdua? Kami dikenal dengan Al-Muhanani. Al-Muhanani, orang yang tercela. Lalu Rasulullah mengajak mereka, mendakwahi mereka.
menjelaskan Islam kepada mereka. Ternyata Allah memberikan hidayah dalam hati orang-orang yang dianggap tercela ini, orang-orang yang dianggap hina tersebut, orang-orang yang perbuatannya merampok dan mengambil hak orang lain tersebut. Allah berikan hidayah ke dalam hatinya berkat dakwah, kata-kata mulia, kata-kata yang sangat baik dari Rasulullah SAW. Sehingga dia melihat betapa baiknya akhlak Rasulullah SAW, betapa cerdasnya Rasulullah SAW dengan penjelasan-penjelasan yang selama ini mereka butuhkan, yang selama ini mereka harapkan untuk mengisi kegersangan hati mereka, sehingga mereka masuk dalam agama Islam. Rasulullah kembali bertanya kepada mereka, siapakah nama kalian? Ya, kami lebih dikenal sebagai Al-Muhanani, katanya. Kami lebih dikenal sebagai dua orang yang tercela, dua orang terhina. Rasul mengatakan, lah, tidak. Sekarang bal antumal mukramani. Bahkan kalian berdua adalah orang yang mulia. Dengan Islamnya kalian, dengan Islamnya mereka, dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka, itu membuat mereka justru Allah muliakan, Allah angkat derajatnya, sekalipun perbuatannya di masa lalu sangat hina dan tidak mulia. Tapi Islamnya mereka membuat terhapusnya segala kesalahan dan kekeliruan mereka. Sehingga dua orang tadi menjadi seorang muslim, ya, berkat dakwah dari Rasulullah SAW, lalu diarahkan keduanya untuk ikut untuk bersama Rasulullah SAW menuju kota Madinah. Ini tergambarkan bahwa Rasulullah SAW sangat besar perhatiannya terhadap dakwah. Bahkan dalam perjalanannya menuju kota Madinah Al-Munawwarah yang Allah perintahkan, justru di dalamnya tetap Rasulullah mengajak orang-orang untuk mengajak kebaikan dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sangat besar resikonya sekalipun. Ya, karena memang tugas bagi seorang Rasul adalah untuk menyampaikan, dan Allah lah yang nanti akan menggerakkan hati orang tersebut, menggerakkan logika orang tersebut untuk berpikir akan kebaikan dan mengubah hati mereka untuk menuju jalan yang Allah cintai, jalan yang Allah ridhoi, dan penuh dengan petunjuk serta hidayahnya. Ya. Baik, di antara bukti yang lainnya, dua penyamun atau dua perampok ini yang hatinya keras, perbuatannya bukanlah perbuatan yang mulia, perbuatannya adalah perbuatan yang sangat rendah. Ya, ternyata mereka dapat menerima dakwah dan mengikuti dakwah. Ini menunjukkan kepada kita semua, kadang-kadang banyaknya di antara kita atau di sekeliling kita orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan kriminal. Pada hakikatnya bisa jadi itu kita jadikan introspeksi bagi kita, evaluasi bagi kita. Mungkin mereka belum merasakan betapa muslimnya diri kita. Mungkin mereka belum merasakan betapa mukminnya diri kita. Mungkin mereka belum melihat bagaimana Islamnya lisan kita, bagaimana Islamnya amal perbuatan kita, bagaimana Islamnya sikap kita, sehingga mereka belum menemukan nilai-nilai yang dapat menyentuh hati mereka sehingga mereka dapat menerima Islam itu sendiri. Karena terkadang banyaknya kriminal, banyaknya orang-orang yang berbuat keburukan, karena mungkin kita sebagai muslim belum maksimal untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang yang beriman. Karena ketika kita sebagai orang yang beriman, tidaklah kita pernah ridho ketika melihat ada keburukan yang dilaksanakan, ada kebatilan yang ditegakkan. Kita berupaya untuk mengingatkan kemungkaran, sekalipun kita mengucapkan dengan lisan atau membencinya dengan hati kita, sehingga kita menunjukkan dengan sikap kita bahwasanya perbuatan itu bukanlah yang benar, lalu kita menampilkan inilah identitas kita sebagai seorang muslim. Ketika kita berkata, tidak akan ada yang keluar dari lisan kita kecuali kebaikan. Ketika kita berbuat, kita berupaya untuk meringankan dan membantu orang-orang yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang mendoakannya, mengucapkan kata-kata yang mengajaknya ke dalam kebaikan. Jadi ini menjadi pesan bagi kita semua. Banyaknya orang-orang yang jahat, banyaknya orang-orang yang berbuat dosa, bisa saja ya, karena memang kita belum maksimal untuk mengajak mereka, belum maksimal untuk memberikan contoh teladan kepada mereka, dan belum maksimal untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim yang itu dapat menyentuh hati mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang selanjutnya, yang ketiga, Rasulullah SAW sangat memuliakan mereka atau sangat memuliakan orang lain.
Rasul sangat membenci panggilan-panggilan yang bercitra buruk atau panggilan-panggilan yang bermakna buruk. Maka ketika Rasulullah mengganti julukan mereka yang awalnya al-muhanani, ya, Rasul ganti dengan al-mukramani, dua orang yang mulia. Ya, ini menunjukkan pesan kepada kita bahwa ya, untuk melarang kita semua mengeluarkan kata-kata panggilan, mengeluarkan kata-kata sebutan yang itu pada hakikatnya bukanlah panggilan yang baik. Ya, karena tidak ada orang yang menerima sebenarnya, tidak ada orang yang dapat menerima panggilan-panggilan yang buruk yang disematkan kepada mereka. Maka bagi kita, ya, panggilan yang buruk tersebut bukanlah cara seorang muslim untuk menghormati orang lainnya. Sedangkan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, mencontoh teladan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berupaya untuk menghargai mereka, berupaya untuk memuliakan mereka, berupaya untuk mencari sebutan-sebutan yang dapat menjadi doa, yang dapat menjadi motivasi bagi mereka, yang dapat membuat mereka justru merasa bangga bersahabat, justru merasa bangga mendapatkan kebaikan, nasihat, kebaikan, panggilan dari kita semuanya. Ini menggambarkan betapa tingginya moral atau tingginya akhlak kita sebagai umat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah balikkan hati dua orang perampok tadi justru menjadi seorang muslim yang Allah muliakan dengan keimanan kepada Allah. Lalu mereka kembali berjalan, ya. Mereka bertemu dengan suku dari dua perampok ini, namanya dari Bani Aslam, ya, dari suku kabilah Aslam gitu ya. Dari kabilah Aslam bertemu dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Buraidah. Buraidah ini mendengarkan sayembara atau mendapatkan informasi sayembara dari Abu Jahal tadi, sehingga dia juga berkeinginan untuk menangkap dan menyerahkan Rasulullah SAW. Ya. Berkeinginan untuk menyerahkan Rasulullah SAW kepada Abu Jahal dan pembesar Quraisy untuk mendapatkan imbalan yang sangat besar bagi mereka, sehingga dia mengajak 70 orang lainnya untuk berupaya menangkap Rasulullah SAW dan menyerahkannya. Karena ada 100 onta yang dijanjikan dan ontanya adalah onta merah yang sangat besar nilainya. Maka Buraidah yang diriwayatkan oleh Abdullah anaknya, Abdullah bin Buraidah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan mereka semuanya. Tentu saja dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Melihat ya perasaan khawatir dari saudaranya atau perasaan khawatir dari sahabatnya tersebut, Rasulullah SAW langsung terdepan menghadapi Buraidah dan kaumnya tadi dari Bani Saham, ya, dan dari kabilah Aslam. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Man anta?" Kamu siapa? Kata Rasul. "Ana Buraidah." Saya Buraidah. Maka Rasulullah melirik kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Aba Bakrin, ya, baruda amruna wassoluha." Wahai Abu Bakar, baruda. Jadi baruda itu artinya dingin urusan kita, dingin perkara kita. Wassoluha, aman. Maksudnya aman, tidak panas, tidak bahaya, tidak mengkhawatirkan. Karena orang ini namanya Buraidah. Ya. Lalu ditanya kembali oleh Rasulullah SAW, "Mimman anta?" Kalian dari kabilah mana? Min Aslam, dari kabilah Aslam. Maka Rasulullah SAW kembali melirik Abu Bakar dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Salimna ya Abu Bakar." Kita selamat wahai Abu Bakar. Dia dari Bani Aslam. Maka kita selamat, gitu kan. Maka kembali Rasulullah SAW bertanya, "Mimman?" Dari suku apa itu? Atau dari kelompok apa? "Min Bani Saham." Dari Bani Saham. Kembali Rasulullah melirik Abu Bakar dan mengatakan, "Kharaja sahmuka ya Abu Bakar." Sudah tepat busur anak panahmu. Maksudnya sudah tepat kita bertemu dengan orang-orang ini wahai Abu Bakar. Kita sudah tepat bertemu dengan mereka semua. Kita tidak akan bahaya, kita aman, gitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Baik. Maka Buraidah kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man anta?" Dia sudah mulai terpukau, sudah mulai
tertarik dengan baiknya akhlak gitu, baiknya kata-kata dari Rasulullah SAW kepadanya. Rasulullah SAW ketika ditanya, engkau siapa? Rasulullah menjawab, ana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga justru mereka bersyahadat seluruhnya. Buraidah dan kaumnya yang ia pimpin saat itu, yang awalnya bertujuan untuk menangkap dan menyerahkan Rasulullah SAW kepada Quraisy, ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW menjelaskan Islam setelah melakukan kesaksian bahwasanya ana Muhammad ibni Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan tentang Islam, dijelaskan tentang hakikat risalah, wahyu, nilai-nilai yang ada di dalamnya, justru mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi, ya, dalam kitab Al-Wafa disampaikan bahwa Buraidah itu mengatakan alhamdulillahilladzi aslamat banu sahmin ta'i'in, ya, ghaira mukrahin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan suku Saham ini, Bani Saham ini memeluk Islam dengan damai, memeluk Islam dengan sukarela tanpa paksaan dan sebagainya. Sehingga langsung Buraidah ini mengusulkan kepada Rasulullah SAW, jangan kalian masuk ke kota Madinah. La tadakhulul Madinah illa wa ma'aka liwa. Jangan kalian masuk ya Rasulullah, jangan engkau masuk ke kota Madinah kecuali ada liwa, bendera bersama dengan kalian. Maka dibuatnya langsung bendera oleh Buraidah tadi, dibuatnya bendera yang diikatkannya kain tersebut ke anak panahnya, dalam riwayat ke tongkatnya, lalu dibawa menuju kota Madinah dan dikawal oleh 70 orang tadi. Inilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengubah dan membolak-balikkan hati orang-orang yang awalnya ingin melakukan keburukan, yang awalnya ingin menangkap dan menyerahkan Rasulullah SAW ke bangsa Quraisy atau Abu Jahal yang berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW, justru menjadi orang-orang yang mendampingi Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, ya, dengan menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ada bendera yang mengiring mereka, ada pasukan yang membersamai mereka, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan rasa aman ketika masuk ke kota Madinah pada akhirnya. Ya, lalu setelah itu Rasulullah SAW masuklah ke Kuba pertama kali nantinya dan menginap beberapa hari di sana di Kuba sampai masuk pertama kali nanti disambut oleh oleh orang-orang Bani Najjar di kota Madinah. Bapak Ibu yang Allah cintai, yang Allah muliakan. Jadi ada beberapa poin dari kisah yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran di dalam. Yang pertama, harus terus optimis. Ya, ketika kita berupaya menjalankan amal kebaikan, ketika kita berupaya menjalankan satu ketaatan, maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita optimis. Karena seharusnya ketika kita mengajak akan kebaikan, ketika kita berupaya untuk melakukan kebaikan, berupaya untuk berkontribusi dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan, akan memberikan kepada kita solusi dari setiap permasalahan. Bahkan rasa optimisme itu adalah bagian dari orang-orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pelindung selain Allah, tidak ada yang memberikan jaminan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi keharusan bagi kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah ini, bahkan dicontohkan dari Gua Thur kepada Abu Bakar, ketemu dengan Suraqah bin Malik, bertemu lagi dengan 2 perampok, bertemu dengan Buraidah dan 70 pasukannya. Yang ingin diajarkan nilainya oleh Rasulullah SAW adalah kita punya Allah yang melindungi. Mereka kuat dengan rencana-rencananya, mereka kuat dengan pasukannya. Ya, mereka sangat luar biasa rencana yang telah mereka lakukan. Bahkan mereka punya kuasa untuk melakukan keburukan, tapi kita punya Allah yang maha melindungi. Ketika Allah sudah melindungi, ketika Allah sudah memberikan perlindungan kepada kita, maka sebagai seorang yang beriman tidak boleh kita meragukan apa yang telah Allah jaminkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah.
Maka tugas kita adalah berupaya tawakal untuk terus istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang selanjutnya, ini juga menggambarkan betapa tenangnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi orang-orang atau dalam berinteraksi dengan orang-orang yang justru ingin melakukan hal yang terburuk kepada dirinya. Ya, menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan tenangnya, menjelaskan dakwahnya, ya, adalah bentuk format bagi seorang muslim yang baik. Ya, ketenangannya itu adalah bentuk yang harus dicontoh ketika seorang muslim itu berupaya untuk mendidik anaknya, mengajari keluarganya, karena harus istiqomah di dalamnya. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati mereka. Tugas kita, kebaikan kita adalah ketika kita berupaya mengajak, ketika kita berupaya menjelaskan, ketika kita berupaya untuk memberikan jalan hidayah bagi orang yang lainnya. Jadi hal yang terbaik bagi kita, amalan yang terbaik bagi kita bukan dengan hebatnya mereka, bukan dengan baiknya mereka, bukan dengan menerimanya mereka nilai-nilai yang kita ajarkan, tetapi kebaikan yang kita dapatkan justru ketika kita menyampaikan apa yang Allah inginkan, menyampaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitulah dalam mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, mengajak keluarga kita, tetangga kita dan sebagainya. Ukuran baiknya itu bukan dengan hebatnya mereka, bukan dengan berarti anak-anak kita tidak pernah bandel, tidak pernah membantah dan sebagainya. Tapi ukuran baiknya justru ketika kita telah menyampaikan dan istiqomah menyampaikan, tidak pernah meninggalkan mereka dalam keburukan, tidak membiarkan mereka dalam kesalahan. Kita berupaya untuk terus mengingatkan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perjalanan dakwahnya sallallahu alaihi wasallam, atau dalam perjalanan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka Bapak Ibu yang Allah cintai, yang Allah muliakan, bulan Ramadan ini sebagai momen yang sangat besar ketika kita berupaya untuk membersihkan hati kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan ibadah. Selepas dari Ramadan ini, harapannya kita dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan, dapat terus menyebarkan nilai-nilai identitas keislaman kita. Karena khawatirnya selama 11 bulan kita justru tidak menggambarkan bagaimana profil seorang muslim yang beriman kepada Allah, bagaimana profil seorang muslim yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya. Maka kita, jihad kita, dakwah kita ya dapat membuat orang-orang ya melihat kebaikan-kebaikan dari identitas keislaman diri kita, dari identitas keimanan diri kita. Maka kita harus memperjelas hal tersebut sehingga ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, kita menampakkan betapa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermuamalah dengan orang-orang lain, kita dapat menampakkan dan memberikan tanda, menjelaskan identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang Allah muliakan, yang Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Allah terima amal-amal kita, terkhususnya dalam bulan Ramadan ini. Ya, di akhir bulan Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rahmat dan taufik serta inayahnya, sehingga setelah bulan Ramadan ini justru kita dapat lebih termotivasi dan istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dari puasa, dari salat malam, dari baca Al-Quran, dari bersedekah, dari berinfak dan membantu orang-orang yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.